Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budi Hartono dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa desain grafis UV, Experience Creativity Better. Sebelum itu, perkenalkanlah anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Noni Elviana, yang kedua ada Putri Tiara Devi, yang ketiga ada Givari Azalia, yang keempat ada Ahmad Syarif, dan yang terakhir ada Dina Budiani. Subbab yang menjadi pembahasan kali ini yaitu yang pertama latar belakang, value proposition, segmenting, targeting positioning, riset pasar, logo dan filosofi, rencana anggaran biaya, desain pamflet promosi, dan contoh-contoh desain. Baik, sebelum menjelaskan lebih lanjut terkait bidang jasa kami, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dibentuknya usaha jasa kami. Pada era ini, teknologi sudah sangat berkembang dan menjadi sangat maju. Oleh karenanya, desain grafis menjadi jasa yang sangat dibutuhkan untuk memasarkan dan membranding suatu produk atau perusahaan. Masyarakat atau seseorang yang bergerak di bidang usaha biasanya membutuhkan jasa ini untuk kegiatan mempromosikan dan membranding usaha mereka, karena dengan kebutuhan desain grafis yang kini mulai marak di masyarakat, membuat usaha jasa desain grafis terus meningkatkan dan mengembangkan diri untuk membuat desain yang bisa menarik minat masyarakat. Usaha jasa desain grafis sudah memiliki pasar yang jelas dan konsumen yang bervariatif, mulai dari perorangan, organisasi, perusahaan, bahkan lembaga negara. Oleh karena itu, kami memanfaatkan peluang ini dengan mendirikan usaha desain grafis yang merupakan solusi untuk para masyarakat yang ingin membranding produk atau kegiatannya menjadi lebih menarik. Nah, di sini ada value proposition dari usaha bidang jasa kami. Yang pertama yaitu adanya sosial media Instagram yang memberikan kemudahan dalam menghubungkan antara kami sebagai penjual atau penyedia jasa kepada para pelanggan kami. Yang kedua, menyediakan kemudahan fitur dalam melakukan pemesanan desain yang sesuai dengan minat dan request dari pelanggan. Yang ketiga, kami juga memberikan berbagai macam voucher menarik yang bisa diklaim oleh pelanggan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai segmenting, targeting, dan juga positioning. Untuk segmenting dibagi menjadi 4, yaitu geografi, demografi, psikografi, dan juga luaran. Untuk aspek yang pertama yaitu geografi, offline berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Online melalui Instagram dan website yang mencakup seluruh Indonesia. Kemudian segmenting yang kedua yaitu demografi. Yang pertama ada umur, yaitu segala jenis umur. Yang kedua jenis kelamin, laki-laki dan juga perempuan. Dan yang ketiga adalah status, yaitu pelajar, mahasiswa atau mahasiswi, startup teknologi, instansi pendidikan atau swasta, dan juga officer. Lalu segmenting yang ketiga adalah psikografi. Yang pertama adalah para mahasiswa atau mahasiswi dan pelajar yang mengikuti organisasi. Yang kedua pebisnis usaha. Yang ketiga menyukai kepraktisan dan memiliki kesibukan yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah luaran. Luaran yang diharapkan dari usaha ini adalah untuk membantu masyarakat, khususnya wirausahawan dan mahasiswa atau pelajar yang kurang bisa membranding atau membuat keterampilan dalam desain grafis untuk mempromosikan bisnis atau kegiatan yang mereka jalani. Kemudian yang selanjutnya adalah targeting. Dengan berkembangnya teknologi membuat usaha UMKM yang beroperasi di sektor retail dan teknologi, kemudian para mahasiswa atau pelajar yang mengikuti organisasi sekaligus orang yang kurang cakap dan menyukai kepraktisan untuk membuat kebutuhan desain yang akan digunakan untuk membranding bisnis atau kegiatan yang mereka jalani. Karena adanya hal tersebut, kami dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang terakhir adalah positioning. Jadi tujuan positioning adalah untuk membangun atau mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk ke pasar. UV Design sendiri memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan mengikuti sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selain itu, UV Design juga memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga yang masih terjangkau. Baik, untuk yang selanjutnya ada riset pasar. Yang pertama yaitu umur.
Dari diagram pie tersebut dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berusia 15-25 tahun sebesar 25 orang atau 50% dan responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah 25 orang. Hal ini dapat diartikan bahwa target yang memungkinkan menggunakan jasa desain grafis didominasi pada usia 15 hingga 25 tahun. Yang selanjutnya, jenis kelamin. Dapat dilihat pada diagram pie tersebut bahwa responden terdiri dari laki-laki sebanyak 15 orang atau 30% dan perempuan sebanyak 35 orang atau 70%. Hal ini menunjukkan bahwa target konsumen yang memungkinkan menggunakan jasa desain grafis sebagian besar didominasi oleh perempuan. Untuk yang selanjutnya, domisili. Berdasarkan diagram pie tersebut dapat dilihat bahwa responden yang berdomisili di Kota Magelang sebanyak 32 orang atau 64% dan berdomisili di luar Kota Magelang sebanyak 18 orang atau 36%. Hal ini menunjukkan bahwa target pasar yang memungkinkan menggunakan jasa desain grafis didomisili oleh pelanggan yang berdomisili di Kota Magelang. Pertanyaan yang pertama, apakah kegiatan atau pekerjaan Anda sering memerlukan desain? 30 orang atau 60% dari 50 orang 100% responden menjawab ya. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan desain dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan banyak sehingga peluang jasa desain grafis ini besar. Yang selanjutnya, seberapa diperlukannya desain grafis dalam pekerjaan atau kegiatan Anda? 12 orang atau 24% dan 13 orang atau 26,9% dari 100% responden menjawab perlu dan sangat perlu. Hal ini dapat diartikan bahwa bisnis jasa desain grafis diperlukan guna mendukung kegiatan sehingga memiliki peluang bisnis yang besar. Selanjutnya, seberapa sering pekerjaan atau kegiatan Anda mengharuskan membuat desain dalam sebulan? 34 orang atau 68% dari 100% responden menjawab 1-3 kali. Hal ini menunjukkan frekuensi penggunaan desain sebanyak 1-3 kali dalam sebulan. Selanjutnya, jenis jasa desain grafis apa yang sering Anda gunakan untuk pekerjaan atau kegiatan Anda? 33 orang atau 66% dari 100% responden menjawab pamflet disusul dengan logo dan stiker. Untuk yang poin lainnya dikosongin. Hal ini menunjukkan frekuensi desain pamflet lebih besar dibandingkan desain grafis yang lain. Selanjutnya, menurut Anda kisaran berapa harga yang tepat untuk sebuah desain grafis? 13 orang atau 26% dari 100% responden menjawab lebih dari 50.000, diikuti oleh harga 15.000 sampai 35.000. Hal ini menunjukkan bahwa harga pada jasa desain grafis berkisar antara 15.000 hingga lebih dari 50.000 tergantung desain apa yang dibutuhkan oleh konsumen di pasar. Apakah jasa desain grafis banyak terdapat di lingkungan Anda? 31 orang atau 62% dari 100% responden menjawab 2-4 jasa. Dapat diartikan bahwa persaingan jasa desain grafis lumayan ketat di sekitar domisili. Selanjutnya, apakah Anda tertarik menggunakan jasa desain grafis untuk membantu pekerjaan Anda? 26 orang atau 52% dari 100% responden menjawab tertarik. Dapat dilihat bahwa berdasarkan survei pasar, banyak orang tertarik untuk menggunakan jasa desain grafis untuk membantu pekerjaan atau kegiatannya. Apakah dengan desain grafis bisa membantu perkembangan pekerjaan atau kegiatan Anda? 29 orang atau 58% responden menjawab setuju dan 11 orang atau 22% menjawab sangat setuju. Dapat diartikan bahwa pasar membutuhkan jasa desain grafis guna membantu perkembangan pekerjaan dan kegiatan. Menurut Anda, apakah desain grafis yang bervariatif lebih menarik daripada desain grafis yang menggunakan template? 22 orang atau 44% responden menjawab setuju dan 22 orang atau 44% responden sangat setuju. Dengan membandingkan kedua produk tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan konsumen setuju dan atau sangat setuju bahwa desain grafis yang bervariatif lebih menarik atau berkualitas daripada desain grafis yang menggunakan template. Jika Anda tertarik dengan jasa desain grafis, apakah Anda akan merekomendasikan jasa ini kepada teman atau keluarga? Kelompok kami memadatkan pendapat menjadi netral dan setuju. Sebagian besar responden beropini akan merekomendasikan produk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jasa desain grafis layak untuk dipasarkan di pasar. Nama UV memiliki makna tersendiri, yaitu Your Voice, yang artinya adalah jasa desain yang kami sediakan sesuai dengan suara atau keinginan konsumen.
Huruf Y yang berada di tengah logo melambangkan inisial dari produk jasa kami, yaitu UV. Bentuk tiga segitiga pada logo menunjukkan tiga komponen penting dalam usaha jasa kami, yaitu penyedia layanan jasa, konsumen, dan juga kualitas produk. Perpaduan tiga warna biru, hijau, dan kuning mengekspresikan keselarasan yang diharapkan dengan adanya tiga warna pada logo UV mampu memberikan keselarasan antara layanan yang kami berikan dengan apa yang diinginkan konsumen. Kemudian yang selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya. Yang pertama yaitu biaya peralatan dan bahan utama sebesar Rp7.626.800. Kemudian ada perlengkapan yaitu sebesar Rp2.372.000 sehingga totalnya yaitu Rp9.998.800. Berikut kami lampirkan contoh dari produk jasa kami. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Teman-teman dapat mengunjungi Instagram UV Desain Grafik untuk melihat desain yang lebih menarik. Terima kasih.